Semuanya sudah terbayar. Saya percaya bulan ini saudara bebas dari intimidasi, bebas dari rasa bersalah karena semua sudah dibayar oleh Tuhan. Begitu iblis datang menyerang, saudara-saudara bisa bilang begini, aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dia ingatkan kemarin kau ada bikin begini, hari ini aku ciptaan yang baru karena darah Yesus sudah menyucikan saya. Mari pegang roti, saya berdoa buat saudara-saudara yang juga punya om, tante, ipar, mertua yang lagi sakit di rumah sakit. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Hari ini kista, miom, tumor tidak bisa bertahan karena darah Yesus dan tubuhnya sudah diberikan bagi kita. Tuhan mengambil roti, ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Kenapa ia mengucap syukur? Karena umatnya akan terima kesembuhan. Kenapa ia bersyukur? Karena kanker tidak lagi sahabat kita. Kenapa dia bersyukur? Karena kita bebas dari segala penyakit turunan yang dokter bilang tidak mungkin sembuh. Ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Kita ingat perbuatan Tuhan, dia sudah tanggung segala penyakit kita. Dan segala kelemahan kita sudah dipikulnya. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Percayakah engkau berroti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemudian ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian yang baru. Apa itu perjanjian yang baru? Tuhan menyediakan, Tuhan, I will, aku akan berkati, aku akan berikan perlindungan, aku akan menolong. Perjanjian yang lama, kamu harus. Hari ini kita berkemenangan karena Tuhan tidak menuntut, Tuhan menyediakan. Perjanjian yang lama Tuhan menuntut, tapi perjanjian yang baru Tuhan menyediakan. Sehingga kita bisa lebih, bukan jadi cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Ia mengambil cawan, berkata, cawan di perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya setiap hari ada mujizat, setiap hari ada perlindungan. Semua dakwaan, intimidasi sudah dikalahkan oleh Tuhan. Hari ini engkau dilihat Tuhan suci, bersih. Engkau penuh kemuliaan dan dia berkata engkaulah biji mataku. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan berjaya dan terima berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah membayar semuanya. Dan kami bukan cuma pemenang, kami lebih daripada pemenang. Jesus paid it all to him I owe. Oh, to him I owe. Sin had left and crimson stain. He was, it's white as snow. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Thank you, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat bulan baru, dan kita sudah ada di bulan yang keempat, kuartal pertama akan segera berakhir, triwulan sudah kita lewati, dan saya ingin mengajak saudara untuk pegang firman Tuhan hari ini, karena mayoritas belum tentu benar. Hari ini di media sosial, hari ini orang-orang banyak subscribe hal-hal yang menurut mereka benar, dan itu mayoritas, ribuan orang bisa, bahkan orang sementara berkata, kita akan menghadapi krisis yang luar biasa. Orang mulai takut, tapi dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang mayoritas itu belum tentu kebenaran. Karena 12 orang yang pergi mengintai, 10 mereka membawa kabar kami tidak akan bisa masuk karena mereka disaksa. Mayoritas. Tetapi itu bukan kebenaran. Hanya ada 2 yang akan masuk. Yang ada 2 yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb, karena mereka memiliki jiwa yang berbeda. Alkitab tulis Tuhan berkata, kamu akan saya bawa masuk ke tempat yang penuh susu dan madu. Masuk dan duduki, bukan masuk dan perang. Masuk dan nikmati, bukan masuk dan berjuang. Alih-alih mereka menikmati dan percaya kepada
firman Tuhan, malah mereka berkata, di sana raksasa, kita tidak mungkin masuk. Saudara-saudara, mayoritas berkata tidak mungkin masuk, tapi itu bukan kebenaran. Ada dua yang percaya bahwa kita pasti akan masuk, dan selama masa mereka berkeliling padang gurun, selama masa mereka berkeliling di padang gurun, karena mereka tidak diizinkan masuk, dua orang ini tidak bertambah tua, dua orang ini tidak bertambah tergerus kesehatannya, tapi mereka tetap sehat. Dan umur 85, Kaleb menghadap Yosua untuk minta mana gunung yang sudah Tuhan berikan buat dia lewat Musa. Dan mungkin Yosua sedikit bercanda, lep, pikir umur berapa? Lep, mengaca, umur berapa? Dia bilang, hari ini saya umur 85 dan dengarkan Yosua, saya masih sama kuat seperti dulu waktu umur 40 tahun, waktu mengintai negeri ini. Artinya saudara-saudara, selama masa penghukuman yang terjadi atas orang Israel, dua orang ini tidak ikut bertambah tua, saudara-saudara ya. Sehatnya mereka tetap sama, bahkan mereka jauh lebih sehat daripada sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata buat saudara bahwa firman Tuhan itu berikan kita kesehatan. Ada orang punya penguasaan diri, tapi penguasaan diri karena ketakutan. Kenapa nggak makan babi, kenapa nggak makan bebek? Kolesterol, Pak. Dia bisa menguasai diri, tapi karena takut. Dan takut itu didasarkan atas kepentingan dirinya. Saudara-saudara, saya mau berkata buat saudara, orang yang sudah seperti ini pun satu waktu bisa jebol. Karena kalau saudara bangun ketakutan di atas fokus pada diri saudara, itu tidak akan bisa mendatangkan kemuliaan. Tapi aku tidak melakukan ini karena aku mencintai Tuhan. Itu beda sekali ya. Jadi saudara-saudara, di dalam buah-buah roh itu dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Semuanya itu fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri kita. Wih, dia berhasil, bisa nggak makan ini berbulan-bulan. Tapi fokusnya bukan pada Tuhan. Bangunlah hidup dan kesehatanmu di atas penebusan, bukan di atas effort dan usahamu. Bahkan makanan organik pun sementara menuju kepada kebinasaan. All creation, semua penciptaan ya sementara menuju kepada kehancuran. Tapi penebusan menuju kepada kemuliaan. Bayangkan 40 tahun mereka makan makanan yang sama, tidak kolesterol, tidak asam urat. Saudara, kalau makan vitamin berulang-ulang selama 40 tahun langsung pengapuran ginjal, tampiah. Saudara, ini saya punya om tuh saudara, ginjalnya hancur karena apa? Temannya bilang, ini kamu mesti minum, mesti konsumsi barang ini. Dan bertahun-tahun dia konsumsi barang itu dan akhirnya dia bukan sehat, malah jadi sakit. Tapi mereka makan mana 40 tahun. Tidak tulis Alkitab terus, lalu efek sampingan terjadi. Ada yang kolesterol, ada yang asam urat karena 40 tahun makanannya sama. Tidak, semua yang berasal dari Tuhan selalu menuju kepada kemuliaan. Bisa bilang amin? Jadi saya mau bilang saudara, satu waktu kalau kapal terlambat bawa masuk makanan organik, kok tetap akan sehat, saudara-saudara ya. Aduh, saya tunggu-tunggu ini belum masuk di supermarket ini, kok tetap akan sehat. Karena kita tidak bangun di atas hal-hal ciptaan, tapi kita bangun di atas penebusan. Yang kedua, orang yang membangun pengiringan kepada Tuhan di atas kekuatan dan kasih Tuhan, selalu bertahan sampai ke akhir. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Dengarkan, Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita dan menebus kita. Tuhan bisa biarkan sudah Adam masuk neraka, biar sudah Adam binasa, saya ciptakan manusia yang baru. Dia tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan Adam. Dia tidak punya keuntungan kalau dia menyelamatkan dan menebus Adam. Dan dia tidak rugi kalau dia tidak menebus Adam. Tetapi semua didasarkan karena kasih. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Haleluya, betapa besar Tuhan mengasihi kita. Dan hari ini saya mau berkata, bangunlah hidup saudara di atas kasih ini. Ini yang tulis Yohanes. Dan satu-satunya kitab yang menulis murid yang dikasihi oleh Tuhan adalah Yohanes. Dia tulis tentang dirinya sendiri. Bukan Petrus yang nilai, bukan Matius yang nilai, bukan Paulus yang nilai, bukan Lukas yang nilai. Tapi itu cuman ada di kitab Yohanes. Saudara baca Yohanes pasal 21, pada bagian terakhir dari Yohanes pasal 21 itu ada judul murid yang dikasihi Tuhan. Siapa itu? Ya dirinya. Jadi kita punya keberanian percaya untuk berkata, aku dikasihi oleh Tuhan. Karena ia yang telah mengasihi aku, bukan aku yang mengasihi dia. Haleluya. Jadi abis ini kalau kau pergi makan, pulang di rumah kau tulis hari ini saya makan dengan 3 orang. John,
Petrus dan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu saudara ya. Tulis saja nggak apa-apa ya. Karena dasarnya ada, basicnya ada. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan ini fondasi yang paling kuat di mana kita membangun hidup pengiringan kita di atas kasih Tuhan kepada kita, bukan atas kasih kita kepada Tuhan. Petrus pernah dengan bangganya, dengan hebatnya berkata, semua terguncang, aku tidak terguncang. Ini kan minggu-minggu sengsara saudara ya. Karena nanti tanggal 18 kita akan merayakan atau kita akan ibadah di sini jam 8 dan jam 10 hari Jumat Agung Good Friday. Itu tanggal 18 nanti. Lalu 19 hari Sabtu, 20 Paskah atau hari kebangkitan. Lalu di Papua ada Paskah kedua atau fakultatif. Ya, dulu berlaku buat semua termasuk bank, sekarang kecuali perbankan saudara-saudara ya. Yang lain libur. Lalu 40 hari kemudian sesudah kebangkitannya bulan Mei nanti ada Pentakosta. Nah itu di Papua juga ada Pentakosta kedua hari Seninnya. Pentakosta jatuh hari Senin dan Minggu, kemudian Pentakosta kedua di hari Senin. Dan saudara perhatikan, sesudah Tuhan bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan yang nanti kita akan miliki juga pada waktu bunyi sangkakala kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang tembok tembus, yang tidak bisa dibatasi oleh material, langsung tembus sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Sejak Tuhan bangkit dari antara orang mati, percaya, periksa Alkitab, tak ada satupun orang yang kejar-kejar Tuhan. Tidak lagi ada Herodes dan Pilatus rapat, bagaimana supaya kita tangkap dia lagi untuk dieksekusi kedua kali. Tidak ada orang-orang berupaya untuk menangkap dia. Kenapa? Tubuh kemuliaan. Sudah baca 40 hari, tidak ada yang rapat tuh. Bagaimana caranya kita habisi dia kali kedua, supaya kita selipkan dia lagi. Kayaknya dia udah bangkit ini. Ya, bahkan imam-imam kepala sendiri percaya. Karena mereka kasih uang sangat banyak kepada orang-orang tentara-tentara Romawi. Karena pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, mereka menghadap kepada Pilatus minta pasukan. Kenapa? Ini orang selama hidupnya, dia berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kami minta tolong pasukan berjaga-jaga di kuburan. Karena kalau sampai itu terjadi, maka kita tidak bisa bayangkan penyesatan yang lebih hebat pasti akan terjadi. Pasukan dikirim. Pagi-pagi buta pasukan lari terbirit-birit saudara-saudara ya. Lapor sama imam-imam kepala, betul dia bangkit. Lalu mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak. Wah, terima kasih Yohanes. Ya, mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak. Saudara-saudara, money politik pertama itu dari Departemen Agama. Yang lain belum di Departemen Agama ini saudara-saudara. Loh ya, jadi jangan pikir money politik itu baru sekarang. Dulu sudah ada di Alkitab. Mereka keluar uang sangat banyak. Sebetulnya tidak ada yang salah karena kalau kita utus orang kan ada uang makan, ada uang akomodasi, ya, ada uang perjalanan. Betul tidak? Betul, tidak ada yang salah. Jadi uang yang dikeluarkan itu tidak ada yang salah, tapi yang salah berita yang menyertai, bilang dia tidak bangkit, bilang dia dicuri mayatnya. Coba mereka bilang begini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, kasih tahu sudah, ini kita kasih dana. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya perbedaan yang akan terjadi kalau orang-orang itu betul diutus dengan pesan yang seperti apa yang mereka lihat. Tapi mereka dipaksa untuk menyangkal. Saya berdoa tidak ada saudara di sini yang disuap untuk berdusta terhadap kebenaran. Kebenaran bilang kebenaran. Biar dong bayar berapapun tetap bilang kebenaran. Bisa bilang amin? Biar kehilangan jabatan, tetap asal jangan hilang kebenaran. Pasti dapat yang lebih hebat lagi. Macam ada yang punya pergumulan. Ya Pak, saya sementara hadapi itu di kantor Pak. Betul sekali. Saya dipaksa untuk tidak bisa bicara yang benar. Dan kalau saya bicara yang benar, ancaman adalah posisi saya bisa non-job, bisa keluar dari kantor dan sebagainya. Dengarkan, kebenaran akan memerdekakan saudara untuk bisa berbicara. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ini sampai hari ini masih berlaku saudara-saudara ya. Dibayar untuk berubah kebenaran. Tapi saudara-saudara, walaupun mereka bayar, tetap Yesus bangkit tidak bisa disangkal. Kalau kita tidak punya Alkitab hari ini, tetap saksi-saksi sejarah mereka menulis bahwa ada orang yang pernah mati, disalibkan dan dia bangkit. Itu bukan orang-orang Kristen. Mereka buat prasasti penemuan-penemuan yang terjadi bahwa ada orang yang bernama Yesus pernah bangkit dari antara orang mati.
Apalagi sekarang kita punya Alkitab. Percayalah, dia bangkit dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Saudara, jauh lebih berharga, jauh lebih indah hidup di zaman ini dibanding hidup di zaman Yesus masih hidup. Kenapa? Dia masih tubuh manusia. Dia tidak bisa ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Tidak bisa, tapi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita berbicara tentang Presiden Prabowo, dia berhalangan untuk ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau kita berbicara tentang Yesus, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, pengharapan pasti ada. Pengharapan pasti ada. Nah, saudara, itu sedikit intro. Hari ini saya akan kasih pertanyaan buat saudara. Ada 2 pertanyaan yang diambil dari Mazmur 34. Kalau di Alkitab yang bahasa Inggris atau New King James itu ayat 12 ya. Kalau di Alkitab yang kita punya Alkitab kertas itu di ayat yang ke-11. Makanya saudara bisa lihat ada dalam kurung dan ada di luar kurung. Saya sudah sampaikan ini berulang-ulang buat saudara. Kalau di dalam kurung itu yang lay, yang di luar kurung itu yang Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia itu ayat 13. Makanya kalau saudara lihat di Alkitab kertas saudara, 12 dalam kurung 34, 13. Betul tidak ya? Ya, jadi dalam kurung itu yang lay, yang di handphone saudara itu ada dalam kurungnya. Kalau sampai ada dalam kurung berarti beda. Yang di bahasa Inggris di New King James ayat 12, di kita ayat 13. Nah, ini ayat di dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. 13-nya baru sama dengan yang tadi yang ada. Itu dia. Jadi di sini 13, yang di King James itu 12. Nah, jadi di Alkitab saudara itu ada tulis 12 dalam kurung 34 13. Gitu ya. Jadi yang 12 itu yang versi King James karena kadang ayatnya beda, yang 13 itu versi Lembaga Alkitab Indonesia. Kadang-kadang di Lembaga Alkitab Indonesia di King James cuma 1 ayat, dia bisa bikin 2 ayat. Ya tahu bikin ayat 1 ayat 2 jadi bisa kelebihan ayatnya. Nah, di sini lebih 1. Makanya saudara jangan kaget, loh pendeta bilang ayat. Ini kok kenapa saya punya lain? Nah gitu, kenapa di Alkitab saya lain? Nah saudara, di Alkitab kertas saudara ayat 13, tapi di Alkitab bahasa Inggris atau King James Version ayat 12. Nah kita lihat pertanyaannya. Saudara, ini perlu saudara saya tanyakan karena di Alkitab ini saya ambil dari Net Bible atau terjemahan Net Bible. Di sana dikasih 2 tanda tanya. Kalau di bahasa Indonesia cuma 1 tanda tanya. Di sini 2 tanda tanya, berarti ada 2 pertanyaan yang ditanyakan. Kalau di sini disatukan saja, 2 pertanyaan ini dibikin 1, tapi di dalam Net Bible disampaikan seperti ini. Coba ditayangkan, yang tadi. Oke, lihat pertanyaannya seperti ini. Saya ingin bertanya buat saudara. Would you like, do you want to really live? Or do you want to really live? Sorry, live ya. Ini bukan live, kalau L-I-F baru live, ini L-I-V saudara ya. Do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Nah saudara-saudara, ini 2 pertanyaan penting saudara-saudara ya. Karena ada orang yang betul-betul masih hidup, masih berjalan, tapi dia sudah mati. Mati perasaan, mati sukacita. Orang lihat saja dia berespon, apa kau lihat saya? Kau tidak tahu siapa saya kah? Padahal ini orang ini lagi berdoa buat dia, saudara. Dia marah, saudara. Ini orang mati. Makanya Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ada banyak orang hidup tapi mati. Hari ini kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, yang mati akan hidup. Lalu yang kedua, would you love to live? Hidup panjang dan hidup yang bahagia. Hari ini cari orang bahagia susah sekali. Dia akan bahagia kalau kelilingnya bahagia. Dia akan bahagia kalau seluruh lingkungannya aman-aman. Dan saudara-saudara, kalau sampai ada yang bikin dia tidak nyaman, dia akan ngomong begini, jangan bikin saya marah ya. Kamu belum tahu kalau saya marah. Di Manado tuh ada yang bilang begini, jangan bikin kita jadi setan ya. Begitu kira-kira. Jadi banyak pembuat setan di sana saudara-saudara ya. Jadi setiap kali saya ketemu, dia bilang jangan bikin kita jadi setan. Artinya jangan bikin macam-macam. Satu waktu saya sementara melakukan sesuatu yang murni tulus. Bukan untuk menyakiti orang, tapi dia bilang begini, jangan bikin kita jadi setan. Saya ini lagi buat yang tulus, yang baik. Tapi jangan bikin kita jadi setan. Oke, kalau begitu kamu buat perbuatan yang sama kepada saya. Dan lihat apa yang saya lakukan. Waktu dia buat hal yang sama, saya memilih tidak jadi setan. Saudara-saudara ya. Jadi menjadi setan itu pilihan. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar itu.
Pilihlah untuk tidak jadi setan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya bilang damai sejahtera atau happy yang paling rendah nilainya, yang paling amatir karena tergantung lingkungan sekelilingnya. Dan dengarkan, lingkungan sekeliling kita tidak bisa menjamin 100% 1 kali 24 jam, bahkan dalam 1 jam ke depan aman-aman dan biasa-biasa saja. Kadang bisa berubah drastis, dan kalau itu berubah, engkau pun ikut berubah. Tapi bersyukur Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang tidak tergantung dari luar, karena diberikan di dalam hati kita. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya sudah cerita buat saudara, akal itu nyawa, nyawa itu darah, darah itu nyawa. Makanya orang kalau kurang darah kan pikiran hilang-hilang, nau-nau punya saudara. Itu karena nyawanya kurang saudara. Darahnya, nyawa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dan saudara tahu semua obat penenang, narkoba, narkotik itu suntiknya di darah. Jiwa, makanya sedikit happy sedikit, karena darahnya lagi disuntik sama obat penenang. Tapi yang Tuhan kasih bukan di darah, bukan di akal, tapi di hati. Ada orang bisa suntik narkoba di hati? Tak bisa, saudara-saudara ya. Tak bisa. Cuman Tuhan yang bisa kasih di hati, dan itu akan memelihara pikiran kita. Dari dalam terpancar kehidupan. Jadi bagaimana saudara bisa tenang, bisa dalam sukacita walaupun keadaan saudara berubah, keliling kita berubah. Damai sejahtera ditaruh dalam hati. Yohanes pasal 4, dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ketika Tuhan berkata, berikan aku minum, engkau tidak punya timba, kita orang Samaria dan Yahudi tidak baik-baik. Lalu Tuhan berkata begini, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Kekayaan, popularitas, nama hebat, semua yang ada yang dari sumur itu tidak pernah bikin kita puas atau bahagia. Kalau karena popularitas orang bisa bahagia, maka artis-artis ternama tidak akan overdosis atau tidak akan bunuh diri. Padahal mereka sudah sangat terkenal. Ternyata air dari sumur tidak bisa bikin kita puas. Tetapi kalau minum air yang kuberikan kepadamu, bahasa Inggris bilang out from your belly, dari dalam perutmu. Saudara, kata kolia dalam bahasa Ibrani itu artinya kandungan atau perut. Betul saudara, ada hubungan yang paling signifikan antara pikiran yang terganggu dengan perut yang bermasalah. Betul tidak? Aduh, saya puasa melambung zona ini. Pasti lagi stres, pasti lagi berpikir THR kurang, pasti lagi berpikir insentif belum cair. Itu pasti ada hubungan yang sangat, makanya out from your belly, dari dalam perutmu, dari dalam hatimu. Orang ternyata bisa punya hipertensi walaupun tidak makan lemak. Kalau stres bisa naik debu darah. Aduh, tensi tinggi lagi nih. Makanya percaya, periksa tensi saudara di hari Minggu semua normal. Hari Senin naik lagi saudara-saudara ya. Pasti naik lagi. Karena berhadapan dengan pekerjaan, stres bisa naik. Ada orang saudara-saudara ya, gak pernah makan lemak, tapi tensi tinggi terus. Kenapa? Karena berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan tingkat stres. Saudara belum makan kangkung, baru lihat orang iris kangkung, kaki sudah gatal. Aduh, kangkung lagi ini. Padahal belum makan, saudara, belum makan. Sudah bisa naik di puasa murad, langsung nyut-nyut di bawah. Artinya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau saudara punya hati full of joy, dipenuhi dengan sukacita. Orang Israel makan yang sama berulang-ulang, tidak pernah dapat masalah. Tadi saya sudah bilang di awal, tidak pernah dapat masalah. Silakan, ada yang mulai berahli dari karbo ke yang lain. Pak, saya 3 bulan tidak makan nasi. Please, lakukan itu karena Tuhan. Kalau lakukan itu karena effort saja satu waktu, termasuk kopu pisang dan kasbi tampias, habis kau langsung lepu, langsung, aduh habis kasbi ini, habis. Sudah, kita bangun di atas penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya ingat sekali waktu COVID terjadi. Itu sebelum COVID saya punya pola makan jam 12. Pokoknya supaya hidup sehat. Oh bagus juga ya. Nah saudara, waktu COVID itu semua tampias, ancur saudara ya. Waktu naik pesawat, tidak ada minuman, turun di bandara transit, terada restoran yang buka. Lalu saya bilang, di mana saya program ini bisa jalan? Bagaimana bisa jalan? Ternyata kalau kita bangun di atas effort itu, yang namanya force majeure itu bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau kita bangun di atas penebusan, mau ada restoran, tidak ada restoran, saya atur kau, bukan kau yang atur saya. Amin.
Masa Tuhan kita perut, kita yang atur dia dong. Kasih tahu di sebelah, saya setuju dengan pendeta itu. Amin. Jadi kalau makan terlambat, bersukacitalah. Jangan sampai waktu makan terlambat, Tuhan bisa berikan visi-visi baru buat saudara. Sama seperti Petrus. Karena tunggu dong masa lama, mungkin pergi ke pasar dulu. Tertidurlah ia. Lalu Tuhan memberikan penglihatan dari surga. Ada ujung jubah yang turun. Lalu di sana terjadilah satu tugas untuk menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi. Itu terjadi di pasal 10 dari Kisah Rasul Kornelius. Jadi makanan terlambat jangan marah-marah saudara ya. Bisa saja ada pewahyuan yang Tuhan berikan. Sementara saudara menunggu kangkung yang lagi di jalan saudara-saudara ya. Sementara saudara menunggu tomat yang lagi di jalan. Tuhan bisa kasih pewahyuan. Buktinya Petrus bisa dapat penugasan yang luar biasa untuk orang yang bukan tidak bersunat. Yaitu Kornelius. Jadi saudara-saudara jawabannya bagaimana supaya kita bisa mengalami hari-hari yang baik. Bagaimana supaya kita bisa mengalami siapa di antaramu yang mencintai hidup. Dan yang mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan. Itu tertulis di dalam TB2. Hari-hari yang penuh kebahagiaan. Saudara ini Mazmur perjanjian lama. Tetapi ayat ini dikutip juga oleh Rasul Petrus dalam perjanjian baru. Berarti barang ini juga berlaku bagi kita. Dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10, Petrus berkata, dia mengutip ayat ini dengan jelas. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 sama seperti yang ditulis oleh Mazmur 34 ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Hari-hari baiknya, good days, ya, evil day. Jadi tidak ada S-nya. Good days, ya, jangan ganti good day, evil days, saudara-saudara ya. Artinya hari-hari baik itu panjang banyak. Sudah baca Alkitab, Musa, Elia, Ishak, Yakub, Abraham. Mereka mengakhiri hidup dengan cara mereka puas akan hidup ini. Ada tantangan banyak, ada masalah banyak. Tapi mereka bisa menikmati hari-hari yang baik. Di tengah tantangan, di tengah krisis, mereka tetap sukacita. Haleluya. Apa yang mau ditulis di batu nisan kita, saudara-saudara? Mati dalam kemuliaan atau mati karena sakit hati. Saya tidak mau. Apa yang akan ditulis di batu nisan kita nanti? Mereka menikmati hari-hari yang penuh kebahagiaan. Bukan karena pilelap, valium, mogadon yang mereka konsumsi. Saya ingin ulangi sedikit dulu, ya. Teman kita, sahabat kita Pak Ganda Siregar itu yang sudah pindah tugas pensiun di Jakarta, dia itu pernah mengalami masalah di otak. Jadi ada saluran otak yang mesti lewat entrop baru pergi ke skyline, saudara-saudara ya. Ini dia langsung bagai skyline, saudara ya. Nah itu yang bikin masalah, saudara. Lalu tempurung otaknya itu diangkat untuk diperbaiki. Dan saudara tahu dokter berkata dia harus minum obat seumur hidup. Dan saudara tahu dia hanya minum obat selama 2 tahun dan dia stop. Nah selama dia konsumsi obat-obat itu, kadang ini siapa ya? Mimpi ya gitu kan. Mungkin ada saudara yang pernah mengalami dan kemarin saya ketemu dia bilang betul Pak Gembala. Apa yang Bapak Gembala itu bilang benar. Bahkan selama dia mengkonsumsi obat itu, dia siapa ini? Oh iya, jadi dia bisa lupa orang dan itu memorinya itu bisa panggilnya lama sekali. Tapi setelah dia percaya, dia beriman kepada Tuhan dan bilang mulai hari ini saya tidak lagi akan minum. Bahkan ingatannya jauh lebih hebat pada waktu daripada dia minum obat. Artinya kabar baik, saudara. Tuhan tuh masih hidup dan dia turut bekerja untuk kebaikan kita. Bisa bilang amin. Jadi jangan taruh harap saudara buat apa yang dikatakan oleh manusia. Taruh harap buat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap kepadanya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, kesehatannya tetap mantap. Umur boleh bertambah, makin hari makin sehat. Kenapa? Akarnya ada di dalam kebenaran. Haleluya. Coba saudara perhatikan dan saudara mulai amati. Bidang yang saudara tidak khawatir selalu mengalir dengan luar biasa. Saudara yang tidak terlalu khawatir dengan uang, ada aja uang. Ada aja, tidak tahu dari mana, pokoknya ada aja.
Giliran menabur. Giliran, gak terlalu khawatir. Tahu, pokoknya besok Tuhan pasti bilang, ada aja. Saudara yang gak terlalu khawatir dengan kesehatan. Musi ini, herbal A, herbal B. Sehat aja saudara. Orang lain cuma herbal, rawat terus, rawat inap. Kok yang terpena herbal, aman-aman saja. Karena bidang yang tidak kita khawatir, itu kuasa dari surga mengalir dengan luar biasa. Amin. Jadi kekhawatiran kita itulah yang menghambat supply. Supply-nya tetap ada. Cuma cemas, khawatir itu yang prok-krek. Kayak selang saudara remas, krek. Stop. Jadi coba. Oh iya betul Pak. Saya nggak terlalu khawatir soal ini. Ada ya. Saudara yang tidak terlalu khawatir dengan anak-anak saudara. Nanti di sana di Jogja bagaimana, narkoba banyak. Percaya, begitu engkau percaya, engkau serahkan buat Tuhan. Dong aman-aman saja. Yang khawatir, kok di mana? Jam berapa pulang? Itu tambah hancur, saudara dong bermain, kok dong kasih tipu-tipu kok, saudara. Yang bidang yang kau khawatir itu, selalu supply terhenti. Amin. Jadi berhenti khawatir, percayalah. Suamiku akan dinas ke Jakarta, aku lepaskan berkat, Tuhan tolong. Malam tidur enak, gak usah tanya papa di mana, makan di mana. Makin kau khawatir makin jadi, saudara-saudara. Lepas berkat saja. Amin. Karena kau menjaga terbatas, kalau Tuhan yang jaga tidak terbatas. Lah kalau Tuhan yang jaga, kau tidur saja kok. Betul ada yang amin ini saudara. Karena kita tidak sanggup memeriksa orang yang kita kasih itu tidur. Tapi Tuhan bisa periksa. Mazmur 139. Mazmur 139 itu doa di hadapan Allah yang maha tahu. Coba kita lihat Mazmur 139. Ini banyak lagu yang diambil dari Mazmur 139 ini. Ya. Tuhan menjaga kita kemana aku bisa menjauhi rohmu ya Tuhan. Tetapi kita akan lihat ayat-ayat yang di atas dulu. Mazmur 139 yang sudah dapat katakan amin. Nah di dalam ayatnya yang ketiga kita akan baca. Mazmur 139 ayatnya yang ketiga. Engkau memeriksa aku waktu aku berjalan dan berbaring. Kok kemana? Tuhan periksa. Saya punya saudara sepupu di Merauke, saudara-saudara ya. Dia punya teman laki di rumah sakit di mana mereka kerja itu. Aduh mata keranjang habis. Semua orang dia mau goda saudara ya. Padahal dia sudah punya istri. Lalu untuk menghindari dia kasih nama-nama suster yang ada di rumah sakit. Istrinya mulai datangi satu-satu. Ini kenapa kau pun nama ini? Aduh saya tidak tahu ini memang dia. Akhirnya karena dia terancam, dia ganti nama will-willnya itu dengan Telkomsel. Saudara-saudara ya. Minta maaf yang kerja di Telkomsel, saudara-saudara ya. Dia ganti Telkomsel. Satu waktu dia sementara mandi, dia bilang, Papa Telkomsel ada SMS. Saudara. Oh, dia bilang apa? Posisi? Saudara, mana Telkomsel SMS posisi, saudara-saudara ya. Itu terada cerita, saudara-saudara. Saudara-saudara, di Manado juga ada, saudara ya. Di Manado ini laki dia pintar sekali main sandiwara, main drama di istrinya. Satu waktu dia cuci jeans suaminya, dia temukan kartu nama tulis Rina, saudara-saudara. Dia bilang, Papa, siapa ini? Oh mama jangan dulu marah. Kemarin kan mama ada beli, papa ada beli mama baju baru tuh. Iya. Ini nama kuda. Papa lagi bertanding kuda di Pulau Mas. Dan kuda ini yang menang. Makanya papa bisa beli mama baju baru. Oh terlama telepon bunyi. Depo istri datang dengan pentung. Angkat telepon, kopu kuda lagi telepon. Engkau memeriksa aku, kita gak bisa periksa, kita gak bisa jaga. Tapi kalau Tuhan yang jaga, engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan, kau belok kiri, kau belok kanan. Serahkan saja buat Tuhan, kau tidur nyenyak saja. Dan waktu kau serahkan buat Tuhan, Pace nanti akan pulang. Sorry mama, kemarin saya susah jalan, tak apa-apa. Mama tahu, Tuhan sayang. Kalau orang mengaku jangan kau hukum. Amin. Dasar memang kau laki-laki, habis sudah ya.
Kalau istri salah juga suami jangan hukum. Karena yang ditulis di kertas untuk pergi belanja adalah kebutuhan. Yang dibelanja keinginan, saudara-saudara ya. Beras, tomat, gula. Tapi yang dia beli baju, saudara-saudara ya. Coba saudara temani istri saudara mau pergi beli kaos kaki saja. Itu sampai semua tampias habis. Padahal tadi janji cuma beli kaos kaki saudara-saudara ya. Ternyata yang keluar bukan cuma kaos kaki semua. Dan kalau dibilang aduh papa sorry tadi mau beli beras tapi sudah beli baju. Cium dia, pengakuanmu itu berharga bagi kita. Gak apa-apa kita beli lagi. Tapi mari kita berjalan sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Jangan saudara hukum, engkau memeriksa kalau aku berjalan atau berbaring. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, waktu engkau berbaring pun Tuhan periksa. Ada tidur di siapa dia? Oh ya betul, terasalah tidur dia. Tuhan periksa, kau terasa sanggup periksa, tapi Tuhan bisa memeriksa. Serahkan segalanya buat Tuhan. Kau tidur tenang, enak, diberkati Tuhan. Itulah yang Tuhan maksud kita menikmati hari-hari yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Ayat selanjutnya berkata, Mazmur 34. Apa yang harus kita lakukan pada pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pemazmur ini? Daud ini memulai ayat ini di dalam Mazmur 34 itu dengan perkataan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras atau pura-pura gila. Terjemahan yang sebenarnya itu begini, dari Daud pada waktu dia rasanya mau gila. Pernah saudara alami, saya rasa mau gila sekali. Di kantor hancur, di rumah juga hancur, kayaknya mau gila. Ini Daud pernah alami saudara ya. Karena begitu banyak tekanan, bahkan orang yang dia harapkan untuk bisa menolong dia pun berbalik, menyerang dia, berbalik menghancurkan dia. Dia tulis Mazmur 55, kalau musuhku, aku masih bisa menerimanya. Kalau pembenciku, aku masih dapat menyembunyikan diri. Tapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku, dan kita yang bergaul dengan baik, dan masuk ke rumah Tuhan bersama-sama. Ternyata sama-sama satu gereja, saudara. Ternyata sama-sama satu ibadah. Saya nggak bisa terima. Rasanya mau gila saya. Ini nih, ya. Maksud daripada ayat 1 ini. Tapi dia bilang begini. Ayat 2. Aku hendak memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ingat, memuji Tuhan bukan setuju dengan perbuatan orang. Tapi memuji Tuhan menarik kekuatan dari Tuhan. Untuk bisa menghadapi orang-orang yang sementara menghadang kita. Yang kedua, memuji Tuhan. Membuat Tuhan mengambil alih persoalan saudara. Jadi persoalan Tuhan. Perang saudara jadi perang Tuhan. Waktu Yosafat memuji Tuhan. Tuhan berkata perang ini aku punya. Pergumulan saudara beralih dari saudara yang harus menghandle. Tuhan yang menghandle. Dan kalau Tuhan menghandle lebih dari cukup. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Izinkan Tuhan menghandle masalah keuanganmu. Kalau anak sudah bilang, Papa, saya mau sekolah di luar negeri. Dia bilang, kau pikir baik-baik dolar lagi mahal ini. Kok Papa mau cari dolar dari mana, saudara ya? Bilang begini, Tuhan yang akan memulai yang baik. Dia akan meneruskan sampai pada kesempurnaan. Yes, anak ini punya iman timbul. Dan kalau iman timbul, sorga menyatakan kemuliaannya. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan yang sudah mulai, dia pasti meneruskan sampai pada kesempurnaan. Saya baru ditelepon salah satu jemaat yang pernah beribadah di sini. Dia bilang, Bapak sekarang saya lagi ikut pengayaan bahasa Inggris. Karena saya akan dikirim ke Swiss. Saya dan seisi rumah. 2 anak sama suami. Kami dibiayai penuh. Dan saya sudah minta izin di kantor. Pasti saya akan diberhentikan. Ternyata kantor berkata, kami kasih cuti selama engkau pendidikan. Bayangkan saudara, dia dapat beasiswa. Kantor pun tetap merelakan. Tidak ada perjanjian waktu dia jadi pegawai. Nanti kalau kau dapat beasiswa ini kamu. Tidak, tapi malah kantor memberikan kasih karunia. Makanya saya berkata buat saudara hari ini. Kita bukan cuma diberikan posisi, diberikan pekerjaan, tapi posisi pun Tuhan berikan buat kita semua. Haleluya. Tuhan jawab lebih daripada apa yang kita pinta dan pohonkan. Bapak Ibu tahu kenapa? Dia belajar mengandalkan Tuhan. Padahal dia punya krisis yang luar biasa. Suaminya hampir meninggalkan dia. Dan dia berkata apapun terjadi, I still love him. Saya tetap mengasihi dia. Tuhan kasih bonus luar biasa. Amin. Daripada blame orang lain, dari berkata mulai bersalahkan orang lain. Ini jawabannya. Untuk menikmati hari-hari yang baik. Lihat ayatnya yang selanjutnya. Ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 tadi 13 ya. Di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris di handphone saudara ayat yang ke-13. Jagalah lidahmu dari yang jahat. Jagalah lidahmu terhadap
yang jahat. Saudara lihat, nanti bulan Mei kita akan merayakan Pentakosta. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, waktu kuasa Pentakosta turun, maka organ tubuh kita, indera tubuh kita pertama dijamah oleh kuasa Tuhan adalah lidah. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Dulu bicara kutuk, saudara tahu apa itu kutuk? Kutuk itu bukan saya kutuk, bukan. Kutuk itu membuat orang lain merasa terperosok, membuat orang lain merasa bersalah, itu kutuk. Kok ceroboh sekali, itu perkataan kutuk. Sebetulnya definisi kutuk dalam bahasa asli itu membuat orang lain merasa terpuruk. Saudara lihat, Tuhan tidak mengutuk, saya kutuk kau pohon ara, tidak. Tapi dia berkata begini, orang tidak lagi akan memakan buahmu, besok kering. Jadi perkataan-perkataan yang membuat orang terporok, terpojok, merasa bersalah, itu kutuk. Jangankan orang, tumbuhan saja. Kalau diperkatakan, tumbuhan kau sehat ya, kau diberkati. Sehat sudah ya. Kenapa? Alasannya apa? Matius pasalnya yang ke-28. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya tanya, tumbuhan makhluk atau bukan? Makhluk hidup. Binatang, makhluk hidup. Waktu Yakub pegang peternakan dari Laban, saya percaya dia bernubuat tiap hari, domba, kau beranak banyak. Dan Laban melihat ada beda ketika Yakub memegang peternakannya. Peternakannya begitu diberkati. Karena Injil itu bukan cuma manusia, tapi makhluk hidup. Teman pendeta kami di Genyim, saudara-saudara, waktu kami sampaikan ini dia pulang praktek. Di halaman gerejanya ada pohon rambutan. Dan dia mulai bernubuat, rambutan, kau tidak akan berbuah satu musim saja, tapi setiap waktu kau akan berbuah terus. Kau dengar saya ucapkan, kau berbuah terus. Saudara, waktu kami datang tahun berikut, dia bawa 2 karung, satu buat saya waktu itu sebagai sekretaris, satu buat ketua BPD, ya Pak Sumiran. Bapak, ini saya bawa rambutan yang tahun lalu saya bernubuat dan sekarang ini dia tidak pernah berhenti. Saya bawa pulang rambutan itu bukan di musim rambutan. Sampai orang di rumah pun bingung, beli di mana ini? Ada, dari Genyem dia berbuah terus. Lalu satu waktu kamu mau pergi ke Sarmi, lalu di mobil, bagaimana kalau kita mampir sebentar singgah di sana? Boleh. Karena dia bilang rambutannya tidak pernah berhenti berbuah. Dan kita ingin buktikan ini bukan musim buah rambutan. Kami belok masuk ke sana. Sisa ampas-ampas. Kenapa? Dari Kementerian Pertanian lagi datang cek ini bibit apa. Dong alasan cek tapi dong panen juga saudara-saudara ya. Dong panen rata tinggal beberapa. Bapak terlambat 1 jam lalu dong baru pulang dari sini. Dong hajar semua ini. Alasan mau cek ini bibit apa. Mau lihat humus dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang membuat mereka bilang, kok sama tapi kenapa ini berbeda? Saudara lihat, baca baik-baik dan pelajari sejarah. Ada bangsa yang cuma berbatasan wilayah, tapi yang satu kering, yang satu diberkati Tuhan. Ada kampung yang satu gerejanya bebas beribadah, yang satu gerejanya dilarang. Periksa pertaniannya, periksa kejahatannya, periksa kriminalisasi. Beda, yang di sini penuh sukacita, yang di sini angka kriminalnya tinggi, pemberontakan tinggi. Saudara-saudara, kenapa? Di mana Tuhan hadir, bahkan tanah pun ikut diberkati oleh Tuhan. Saya berjalan ke Jawa Timur, saya lihat daerah Pasuruan, saudara. Itu daerah yang gerejanya hampir tidak ada. Tapi di samping-sampingnya Malang, Jember, itu cuma hampir bertasan. Full buah-buah terhabis-habis, panen full. Sementara ini kering kerontang, mau cari rumah makan saja susah, saudara ya. Karena itu memang kalau saudara belajar soal Muhammadiyah dan apa semua, itu kantong-kantongnya yang gereja tidak boleh. Jadi saudara coba periksa, berbatasan wilayah saja. Satu diberkati, satu tidak. Kenapa? Di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Jadi dia perkatakan ini buat rambutannya, kamu tidak boleh berhenti berbuah. Yang suka datang di rumah angkasa, saudara bisa lihat pohon jeruk saya yang 1 pohon di sana, saudara. Gak pernah berhenti berbuah. Tidak tunggu Nabi musim baru dia musim, tidak saudara-saudara ya. Tapi dia berbuah terus. Saya bilang jeruk terima kasih. Berbuah terus ya yang manis ya. Saya nikmati barang itu dan sampai hari ini berbuah terus. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Termasuk kopu tanaman anggrek di rumah itu. Itu juga makhluk hidup, saudara-saudara. Karena saya pernah lihat ada ibu yang begitu berbeda dia punya taman anggrek. Saudara tahu,
Di sebelahnya bikin juga kebun anggrek. Tapi dia punya ini tidak pernah berhenti. Saya bilang, apa rahasianya? Pupuk? Bukan. Terus, ya saya cuma melayani dengan kasih dan saya siram tiap hari. Loh, dari malam hujan. Iya, jangan sampai ada anjing yang lewat, dia pipis di sini. Ya saya bala, saya kasih bersih, dia rawat. Nah, dengan kasih, tumbuhan juga bisa mengerti. Jadi Bapak Ibu, mari kita ucapkan berkat yang menjaga perkataannya. Lidahnya dari hal-hal yang jahat. Ucapkan berkat, ucapkan janji Tuhan. Anak-anak yang tadinya matematikanya parah, daripada orang tua panggil terapi, daripada orang tua panggil guru-guru untuk tambah dia punya ilmu. Berkatakan firman Tuhan, karena saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Ada anak yang sangat bermasalah dalam soal intelektual, disuruh baca kitab Amsal. Dia baca kitab Amsal dan tiba-tiba mereka kaget, kok matematikanya jadi melonjak, kimianya jadi bagus, fisika begitu mudah dia mencerna dan menerima. Kenapa? Karena firman Tuhan bisa membuka yang tersumbat. Amin. Bisa membuka yang tersumbat. Ada firman Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Ucapkan, nah kamu diberkati Tuhan. Jangan ucapkan kutuk. Itu membuat orang terperosok. Kok ini ceroboh sekali ya. Macam kupu tangan tuh, tangan terlaku. Setiap kali gelas cuci pica. Setiap kali piring cuci pica. Piring bisa kau beli. Tetapi hikmat yang Tuhan kasih, itu tidak bisa dibeli. Itu hanya dapat dalam kebenaran. Kau ucapkan firman Tuhan. Ucapkan berkat. Memang dia tangan terbaik Pak. Pokoknya apa yang dia pegang hancur semua. Mari di tangan saudara, orang yang tidak baik jadi baik. Karena sudah memperkatakan firman Tuhan. Ih, kok dia bisa jadi begitu? Ya, karena Tuhan. Caranya saya ucapkan berkat. Saya ucapkan firman Tuhan. Haleluya. Di worship night saya ucapkan, saya ajar begini. Pernahkah engkau bicara buat dompet? Mau dompet? Kau terboleh kering ya. Kau full terus. Ucapkan. Bisa bilang amin? Masa Pak itu bisa terjadi? Tuhan bilang, ujilah aku, coba saja. Kalau aku tidak memberkati. Karena masih saya pasal 55. Seperti hujan dan salju yang turun dan tidak pernah kembali. Demikianlah perkataanku. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Saya lihat jam dulu saudara. Wah, cepat sekali waktu berlalu saudara ya. Jadi lidah kita ini yang dijamah pada waktu Pentakosta. Saya pergi sedikit dulu ke Mazmur 120. Nyanyian syara yang pertama dari 15 nyanyian syara. Sesudah Mazmur 119 yang ayatnya ada 176. Ada Mazmur 120 nyanyian syara pertama. Itu apakah gunanya? Coba kita lihat. Mazmur 120, coba tayangkan ayatnya yang kedua. Mazmur 120, coba lihat. Tadi sudah disampaikan. Dan Elsa cepat. Mazmur 120. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Lalu ayat selanjutnya. Apakah yang diberikan kepadamu? Dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu. Tidak ada. Saudara tahu bahwa orang-orang yang suka menipu atau suka berdusta, itu otaknya cepat aus. Kenapa? Karena kita kalau berdusta atau menipu itu otak kerja 2 kali. Karena dia harus mengubah fakta yang benar menjadi fakta yang salah. Jadi karena dia kerja keras terus, harusnya bisa dipakai sampai umur 90, cuma setengah saja. 45 mulai lupa-lupa, mulai Alzheimer, mulai pikun. Saya pelajari orang-orang yang pikun, yang mulai minum vitamin otak, ternyata dalam hidupnya mereka terlalu banyak menipu atau banyak berdusta karena otaknya kerja 2 kali. Coba, saya tanya sama Abang Wempi, dia belum makan, dia bilang, sudah semakan. Begitu saya tanya pertanyaan terus, dia akan ciptakan terus tipu yang berikut dan harus mengolah data ini bagaimana. Makan di mana? Oh, makan di rumah makan A. Makan apa? Capcay. Makan dengan siapa? Bayangkan dia harus olah terus, bikin cerita, bikin. Nah itu otak kerja more than enough. Jadi otak ini tidak bisa istirahat. Bagaimana mengubah fakta yang benar menjadi fakta yang salah. Makanya apakah yang ditambahkan kepada lidah penipu? Enggak ada, malah tambah aus. Jadi saudara, ya berkata ya, tidak berkata tidak, lebih daripada itu datang daripada si jahat. Mau lihat hari-hari yang bahagia, berkatalah yang benar. Ada tertulis. Tuhan berkata kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkanlah. Semua bilang renungkan. Renungkan dalam bahasa Ibrani artinya hagah. Hagah itu artinya bergumam. Jadi merenungkan tuh seperti ini. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku.
Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku yang baik. Itu bergumam, itu merenungkan. Lama-lama sudah bilang, kenapa saya jadi sehat, kenapa saya jadi tenang? Karena engkau bergumam ya. Tapi kita kan bergumam lain. Dia terlalu kurang ajar, Tuhan kasih mati dia saja Tuhan. Dia terlalu kurang ajar, kasih mati dia saja. Kasih ancur dia saja. Kau yang mati duluan, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena lewatku. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Semua bilang berhasil. Yang kedua, dan engkau akan beruntung. Waktu engkau terima ijazah maka ada tulisan besar di ijazah, berhasil. Tapi dari 100 siswa yang berhasil engkau juara umum, beruntung. Bukan cuma berhasil, tapi beruntung. Bukan cuma pekerjaan, tapi punya posisi. Ada yang amin. Di dadanya Yusuf masih tergantung pasal pelanggaran. Tapi karena dia punya kapasitas, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia mendapat posisi orang nomor 2 sesudah Raja Firaun. Jangan kejar posisi, kejar kapasitas. Karena kalau saudara punya kapasitas, posisi pasti ikut saudara. Posisi pasti ikut saudara. Bahkan kadang-kadang pangkat belum cukup untuk posisi itu, dipaksakan nanti pangkat dari belakang. Itu yang disebut kebajikan, kemurahan, mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Kopu teman saja yang dapat kirim ke Jakarta, padahal itu kopu jatah. Jangan bilang begini, ini kantor teradil sekali, saya mau resign saja. Merenungkan firman Tuhan, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku. Ada tertulis, orang benar akan dimuliakan oleh Tuhan. Mazmur 91, aku akan memuliakan dia. Dan aku akan berikan dia panjang umur dan keselamatan. Kutunjukkan kepada Allah. Itu bergumam, itu merenungkan, saudara-saudara ya. Haleluya. Jadi mari mau lihat hari-hari yang baik, jagalah lidahmu. Yang paling terakhir, kalau saudara lakukan ini, Mazmur 119 ayat 97 mulai. Tauratmu ku cintai, aku lebih bijaksana, aku lebih berpengertian, dan aku lebih berakal budi. Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya itu sepanjang hari. Hagah, ya, menggumam. Aku menggumam itu sepanjang hari. Lihat apa yang terjadi, 98. Perintah-perintah membuat aku lebih bijaksana. Bilang di kiri kanan, saya duduk di samping orang yang lebih bijaksana. Kadang-kadang saudara dikasih tugas-tugas sulit yang orang lain tidak bisa kerjakan. Saudara bisa menyelesaikannya, karena saudara lebih bijaksana. Amin. Tidak ada orang yang bisa menafsirkan mimpi daripada raja. Saking kagetnya raja ini, dia juga mau kasih tahu dia punya mimpi apa. Pokoknya dari mimpi sampai arti kau bisa kasih tahu, mana ada raja kayak begini. Pokoknya kalau kamu tahu saya bunuh kamu semua. Nah, Daniel terancam, tapi Daniel bilang, kasih saya waktu saya berdoa. Raja, kau punya mimpi, dia punya arti, Tuhan suka tahu buat saya. Dia lebih bijaksana daripada orang pintar di Babilonia. Saudara jauh lebih bijaksana. Yang kedua, engkau lebih berakal budi. 99. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Yang masih mahasiswa dengar, dosen akan suruh kau ganti dia kalau dia ada tugas, karena kau lebih pintar dari dosen. Loh ya, lebih berakal budi daripada pengajar. Sudah dengar kan? Ada dosen ateis yang berkata, saudara percaya Tuhan? Percaya. Tunggu, saya kasih dulu fakta. Kalau apa yang saudara bisa raba, apa yang saudara bisa lihat, itu kita bisa percaya. Siapa yang pernah raba Tuhan? Siapa yang pernah lihat Tuhan? Tidak ada. Jadi berarti Tuhan tidak ada. Ada mahasiswa Kristen berdiri. Boleh saya bicara dosen? Boleh. Teman-teman mahasiswa, siapa yang pernah pegang dosen otak? Siapa yang pernah raba dosen otak? Siapa yang pernah lihat dosen otak? Kesimpulannya dosen ini tidak ada otak. Aku lebih berakal budi dari pengajarku. Yang ketiga, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah hitam. Orang-orang tua ini bisa bicara orang-orang pada posisi-posisi tinggi. Jangan kaget kok yang cuma eselon bawah akan dipanggil sama eselon yang di atas. Tolong, mau bikin apa? Mau bikin bagaimana? Karena engkau lebih mengerti daripada orang-orang yang berposisi. Ini yang disebut kapasitas yang kita miliki akan menentukan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya tahu Tuhan sementara menambah kapasitas saudara. Tuhan sementara menambah pengertian saudara, hikmat saudara, dan kebijaksanaan saudara. Kenapa? Karena kita menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat.
Belum selesai khotbah ini, tapi ini menjadi pesan bagi kita semua. Nikmati minggu ini, minggu yang penuh hikmat, minum penuh bijaksana, minggu yang penuh pengertian, minggu di mana pintu-pintu terbuka, dan Tuhan yang sudah mengerjakan yang baik akan meneruskan sampai pada kesempurnaan. Tidak perlu takut dengan Trump yang sudah kasih naik, biaya masuk, biaya keluar, saudara-saudara, dari sorga tetap masuk keluar dalam hidup kita, berkat-berkat tetap tercurah dalam hidup kita, karena krisis ini bukan baru pertama kali. Kita sudah lewati berbagai macam krisis. Zaman orang tua kita dulu mereka cerita makan bulgur, masuk dan keluar sama, saudara-saudara ya. Masuk utuh, keluar juga utuh, saudara. Itu zaman kita pernah melewati 98, Tuhan pelihara saudara sampai. Kita pernah melewati COVID yang luar biasa. Mau pergi beli supermisi saja pakai surat, saudara-saudara ya. Ini dia punya biaya masuk, tidak perlu pakai surat untuk pergi ke supermarket, saudara-saudara. Tuhan siapkan berkat yang luar biasa. Saudara boleh baca YouTube, tapi ambil tidak usah diamenkan. Amenkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Hidup dan berkuasa. Amin. Selama Trump hidup saja berlaku, Trump selesai, barang itu selesai. Tuhan ada selama-lamanya, dan kalau dia ada selama-lamanya, tidak perlu kita takut. Kerajaannya berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, minta kita bersuka cita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang diberkati, katakan amin.